Headed clear, over to the edge of the box now, and it's in! Tom Hay with the goal! Decent delivery, oh what a save! It back once again, might open up here for Indonesia, and the shot from distance is... China on the move once more, it's a really good ball, it could be two! Kalian harus bisa main lebih bagus dari kali ini. Sepakat? Kalian mau 3 poin, mau ke Piala Dunia atau tidak? Jangan salah-salahan, oke? Kita bermain ber-11. We race as a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangun bersama. Sengit dan bikin naik darah. Hasil laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 2026. Bisa bikin semuanya sangat shock. Erick Thohir di luar nalar langsung buat pernyataan dan lakukan hal ini usai laga Timnas Indonesia versus Cina. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Bisa bikin semuanya sangat shock. Erick Thohir di luar nalar langsung buat pernyataan dan lakukan hal ini usai laga Timnas Indonesia versus Cina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengeluarkan pernyataan yang mengundang perhatian banyak pihak terkait peluang tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam wawancara eksklusif di Jakarta, Erick Thohir mengapresiasi perjuangan para pemain Indonesia yang tampil penuh semangat meski hasil akhir belum memihak. Ia menekankan bahwa seluruh tim telah memberikan yang terbaik di lapangan. Saya sangat bangga dengan perjuangan anak-anak di lapangan. Mereka menunjukkan semangat yang luar biasa meskipun menghadapi tim kuat seperti Cina. Ini bukan pertandingan yang mudah, tapi kita mampu memberikan perlawanan yang seimbang. Hasil ini harus menjadi motivasi untuk laga-laga selanjutnya, ujar Erick Thohir. Meski merasa bangga dengan performa tim, Erick juga menyoroti beberapa aspek yang harus diperbaiki. Salah satu poin utama yang ia tekankan adalah mengenai penyelesaian akhir dan komunikasi antar pemain. Kita masih punya pekerjaan rumah, terutama di sektor penyelesaian akhir. Ada beberapa peluang emas yang seharusnya bisa kita manfaatkan untuk mencetak gol. Selain itu, komunikasi antar pemain harus ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan kecil yang bisa mengubah jalannya pertandingan, tambahnya. Ketua Umum PSSI tersebut juga menyinggung pentingnya dukungan supporter dalam setiap pertandingan. Dukungan luar biasa dari supporter di stadion tadi sangat membantu. Saya berharap supporter terus memberikan semangat positif di setiap pertandingan. Ini bukan hanya perjuangan pemain, tapi juga seluruh bangsa Indonesia, tuturnya. Masih ada beberapa pertandingan di depan kita. Saya yakin tim ini bisa semakin matang dan siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Kualifikasi Piala Dunia adalah jalan panjang, dan kita harus terus berjuang bersama, pungkas Erick Thohir. Sengit dan bikin naik darah. Hasil laga Timnas Indonesia versus Cina di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 2026. Begini jalannya pertandingan. Timnas Indonesia tertinggal dengan skor 0-2 di babak pertama melawan Cina pada laga lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024. Timnas Indonesia dan Cina sama-sama mengawali permainan dengan lambat, namun skuad Garuda memiliki peluang pada menit ke-7. Tendangan bebas dieksekusi oleh Nathan Chow Aeon dan Jay Itzes menyambutnya dengan tandukan. Namun peluang mampu diredam oleh Cina. Witan Sulaiman memiliki peluang beberapa menit kemudian. Namun peluang lagi-lagi tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Di menit ke-11, Ragnar Orat Manggoen menerima bola dari Calvin Verdonk dan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun upayanya masih melambung jauh dari gawang. Namun, yang membuka skor lebih dulu justru Cina pada menit ke-21. Cina mendapatkan tendangan bebas dan bola menuju ke sisi kiri gawang gawalan Martin Paes. Shane Patinama berupaya mengawal bola agar keluar lapangan. Namun pemain Cina Jiang Shenglong mampu meraihnya dan memberikan bola kepada Baihelamu Abuduwaili yang kemudian melepaskan tembakan yang terhentikan oleh Martin Paes. 6 menit berselang, gawang Timnas Indonesia kembali diancam oleh Xie Weneng. Namun Paes berhasil menghentikan bola. Pada menit ke-35, Timnas Indonesia punya peluang melalui Witan Sulaiman yang bergerak di kotak penalti. Dia memberikan bola kepada Ivar Jenner
yang langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, tembakannya masih terlalu lemah dan mampu dihentikan kiper Cina, Dale Wang. Calvin Verdong kemudian mencoba melakukan tembakan dari luar kotak penalti, namun Wang kembali menghentikan bola. Cina kemudian melancarkan serangan balik, memanfaatkan sisi Mace Hilgers yang sedang menyerang ke depan, namun Ivar Jenner melanggar dan serangan balik terhentikan. Pada menit ke-44, Cina malah mencetak gol kedua melalui Zhang Yuning, yang memanfaatkan sisi kosong di lini pertahanan saat para pemain timnas Indonesia naik menyerang. Mace Hilgers telat menutup, dan Zhang Yuning berhasil memperlebar keunggulan Cina menjadi 2-0. Untuk skor akhir kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Bikin semuanya kaget. Pengakuan Maarten Paes soal timnas Indonesia. Tak pernah kalah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes mengatakan, alasan utama dari keberhasilan timnya tak terkalahkan sejauh ini adalah pertahanan yang baik. Itulah faktor utama yang menurutnya diperlukan agar tim bisa sukses. Alasan utama mengapa kami tidak terkalahkan saat ini adalah karena pertahanan yang baik, yang sangat diperlukan bagi tim manapun untuk sukses, kata Maarten Paes dalam konferensi pers jelang melawan Cina, Senin 14 Oktober 2024. Kiper asal klub FC Dallas itu mengaku timnas Indonesia beruntung memiliki lini pertahanan yang baik. Semua pemain bertahan mau bekerja keras satu sama lain, dan mereka juga baik dalam urusan melakukan intercept. Kami beruntung memiliki pertahanan yang baik. Para pemain bekerja sama satu sama lain dan meraih banyak hal baik. Bagus dalam intercept, passing, dan kerjasama. Imbuhnya. Kerjasama yang apik itu ditambah lagi dengan harmonisnya hubungan di atas lapangan. Satu sama lain para penggawa pertahanan skuad Garuda saling menyemangati. Faktor itu menambah kekuatan tim di atas lapangan. Setelah saya berhasil melakukan penyelamatan, saya pun mendapat dukungan dan semangat dari rekan satu tim. Kami memiliki tujuan yang sama, yaitu berjuang untuk Indonesia. Kami juga memiliki kerja sama yang baik, tutur Paes. Menghadapi timnas Cina, Paes menegaskan seluruh anggota tim siap untuk bisa merebut kemenangan. Mereka sudah melakukan persiapan dengan baik sejauh ini. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong berbicara jelang pertandingan melawan timnas Cina dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejujurnya, menurut saya pertandingan melawan Bahrain sudah dirampok. Saya pikir kami bisa saja menang di Bahrain, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang melawan Cina, Senin 14 Oktober 2024. Setelah pertandingan tersebut, sang juru taktik berbicara dengan para pemain. Tak dipungkirinya juga, konsentrasi pemain saat melawan Bahrain menurun, sehingga bisa kebobolan di menit akhir. Kami juga merangkum dan merenungkan hal ini. Saya juga telah melakukan diskusi mendalam dengan pemain, tutur Shin Tae-yong. Indonesia menjadi tim kuda hitam di fase ini. Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia berhasil dikejutkan karena ditahan imbang. Shin Tae-yong mengatakan, Indonesia tak pernah memikirkan siapa lawan yang akan dihadapi. Yang terpenting, Shin Tae-yong meminta pertandingan berjalan dengan adil. Tidak peduli siapa lawannya nanti, saya berharap pertandingan ini akan dimainkan dengan cara yang adil dan masuk akal, ujarnya. Ahli tarot Denny Darko sudah prediksi peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini skuad Garuda menempati peringkat 5 dari 6 tim yang tergabung dalam grup tersebut. Sebelumnya, Jay Idzes dan kawan-kawan bermain imbang dengan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dia meramal bahwa timnas Indonesia akan berhasil mengatasi tantangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Saya kira sekarang, saat ini itu sangat mungkin untuk bisa didapatkan dan ini akan bisa diperoleh, kata Denny Darko, dilansir dari kanal YouTube miliknya. Denny Darko mengatakan bahwa warna merah dan putih yang identik dengan timnas Indonesia sangat berperan penting dalam keberuntungan tim. Apalagi warna merah sebagai simbol keberanian dan semangat juang, Denny Darko mengatakan bahwa warna merah dan putih yang identik dengan timnas Indonesia sangat berperan penting dalam keberuntungan tim. Apalagi warna merah sebagai simbol keberanian dan semangat juang yang diharapkan bisa membantu Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di babak selanjutnya. Saya kira lebih ke merah,
Merah itu memberi sebuah semangat, kata Denny Darko. Kemudian Denny Darko juga menyinggung soal mental para pemain timnas Indonesia.